Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Guna-guna Kiriman Ibu Mertua. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Citra masih ingat betul hari pertama ia bertemu Indra di pabrik garmen tempat mereka bekerja. Saat itu tahun 2023, Jakarta sedang panas-panasnya. Indra baru pindah dari bagian gudang ke bagian produksi, tempatnya bekerja. Lelaki itu pendiam, jarang bicara dengan siapapun. Tapi matanya selalu menatap ramah setiap kali mereka berpapasan di lorong pabrik. Perkenalan mereka dimulai dari hal sederhana. Indra meminjamkan payung saat Citra kehujanan pulang kerja. Sejak itu, mereka mulai sering mengobrol di kantin saat istirahat makan siang. Citra yang asli Jakarta merasa nyaman dengan sikap Indra yang tidak banyak omong tapi penuh perhatian. Berbeda dengan lelaki-lelaki lain yang suka merayu dengan mulut manis. Hubungan mereka berkembang perlahan tapi pasti. Indra sering mengantarkan Citra pulang ke kosan meskipun jalannya berlawanan arah. Mereka jalan-jalan ke taman kota setiap akhir pekan, makan bakso di pinggir jalan, atau sekedar duduk di halte bus sambil ngobrol sampai larut. Tidak ada yang istimewa, tapi Citra merasa tenang di samping lelaki dari Rembang itu. Setelah setahun pacaran, Indra melamar Citra secara sederhana di kosan. Tidak ada cincin mewah atau pesta besar, hanya janji untuk hidup bersama dan saling menjaga. Citra menerima lamaran itu dengan senang hati, meskipun ibunya sedikit khawatir karena Indra bukan orang Jakarta. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di Jakarta. Keluarga Indra datang dari Rembang, begitu juga keluarga Citra yang tidak terlalu besar. Sejak awal, Citra sudah merasakan tatapan aneh dari Bu Siti, ibu Indra. Tatapan itu bukan tatapan senang, tapi lebih seperti tatapan menilai dan meragukan. Citra mencoba tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia pikir itu wajar, karena Bu Siti baru pertama kali bertemu dengannya. Setelah menikah, mereka tinggal di Jakarta selama 3 bulan. Kehidupan mereka baik-baik saja. Citra masih bekerja di pabrik yang sama, begitu juga Indra. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Cakung. Setiap hari mereka berangkat kerja bersama naik motor, pulang bersama, masak bersama. Hidup sederhana tapi bahagia. Sampai suatu hari Indra mengusulkan untuk pindah ke Rembang. Katanya orang tuanya sudah tua dan butuh bantuan. Gajinya di Jakarta juga tidak seberapa, lebih baik pulang kampung saja. Di Rembang biaya hidup lebih murah dan mereka bisa nabung lebih banyak. Citra sempat ragu, tapi melihat wajah Indra yang penuh harap, ia akhirnya setuju. Mereka tiba di Rembang pada sore hari di bulan Maret tahun 2025. Rumah keluarga Indra terletak di pinggir jalan desa yang masih asri. Rumah tembok sederhana dengan halaman luas ditumbuhi pohon mangga tua. Pak Rahmat, ayah Indra, menyambut mereka dengan hangat. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan membawakan tas mereka masuk ke dalam rumah. "Selamat datang Citra, anggap saja rumah sendiri," kata Pak Rahmat sambil menepuk bahu Citra pelan. Tapi sambutan Bu Siti sangat berbeda. Perempuan parubaya itu berdiri di teras dengan wajah datar. Tidak ada senyuman, tidak ada pelukan. Hanya anggukan singkat saat Citra memberi salam. "Masuk sana, ganti baju. Nanti bantu-bantu di dapur," ucap Bu Siti singkat sebelum masuk ke dalam rumah. Citra melirik Indra. Suaminya hanya tersenyum kecil, seperti bilang tidak apa-apa. Tapi Citra bisa merasakan ada yang tidak beres. Perasaan tidak enak itu mulai mengendap di dadanya sejak detik pertama Bu Siti menatapnya dengan mata dingin. Malam pertama di rumah mertua, Citra tidak bisa tidur nyenyak. Kamar yang mereka tempati adalah kamar lama Indra saat masih kecil. Sempit, dengan jendela kayu yang sedikit aus. Ia mendengar suara-suara dari ruang tengah.
seperti Bu Siti sedang berbicara dengan Pak Rahmat. Suaranya keras, tapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Indra sudah tidur di sampingnya. Napasnya teratur, lelaki itu sepertinya sangat lelah setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Citra menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia bertanya-tanya apakah keputusannya pindah ke Rembang sudah benar. Tapi sudah terlambat untuk menyesali sekarang. Ia sudah di sini dan harus mencoba yang terbaik. Pagi harinya, Citra bangun lebih awal. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Citra ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan. Bu Siti sudah ada di sana, sedang menumis bumbu. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Siti menoleh sekilas. "Ambil nasi di magic jar, taruh di meja." Citra mengangguk dan segera melakukan apa yang diminta. Ia berusaha ramah, terus tersenyum meskipun Bu Siti hampir tidak pernah menatap wajahnya. Sepanjang sarapan, Bu Siti lebih banyak diam. Pak Rahmat yang mengisi percakapan dengan bertanya tentang Jakarta dan pekerjaan mereka dulu. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Citra mencoba keras untuk dekat dengan Bu Siti. Ia membantu semua pekerjaan rumah, memasak, mencuci, menyapu, mengepel. Tapi Bu Siti tetap dingin. Setiap kali Citra bicara, jawaban Bu Siti selalu singkat dan kering. Tidak ada kehangatan sama sekali. Minggu ketiga di Rembang, Citra mendapat pekerjaan sebagai kasir di minimarket dekat pasar. Jam kerjanya dari siang sampai malam, kadang sampai jam 10 malam kalau ramai. Citra senang karena setidaknya ia bisa membantu perekonomian keluarga. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk mengurangi beban. Tapi Bu Siti tidak menganggap itu sebagai hal baik. Baginya, Citra tetap harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja dan setelah pulang. Tidak ada toleransi meskipun Citra sudah lelah seharian melayani pembeli. Setiap pagi, Citra harus bangun jam 4. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, mencuci baju kotor yang menumpuk, dan memasak untuk sarapan. Bu Siti selalu mengecek semua pekerjaan itu. Kalau ada sedikit saja yang kurang rapi, Bu Siti langsung menegur dengan nada keras. "Lantai kamar mandi masih licin. Kamu ngepelnya pakai apa? Jangan asal-asalan." Citra hanya bisa mengangguk dan mengulangi pekerjaannya. Ia tidak berani membantah. Setelah semua selesai, Citra baru bisa mandi dan bersiap ke minimarket. Kadang ia sampai terlambat karena harus mengulang pekerjaan yang dianggap tidak sempurna oleh Bu Siti. Indra bekerja sebagai supir truk antar kota. Ia sering pulang sore atau malam, tergantung jauh dekatnya tujuan pengiriman. Gajinya lumayan, tapi semua uang itu diserahkan langsung ke Bu Siti. Tidak ada yang tersisa untuk Indra. Kalau Indra butuh uang untuk bensin atau keperluan lain, ia harus meminta dulu ke ibunya. Citra pernah bertanya kenapa Indra tidak memegang gajinya sendiri. Indra hanya menjawab singkat sambil sibuk memperbaiki motor di garasi. "Sudah dari dulu begini, ibu yang atur semua uang rumah tangga." "Tapi kamu sudah punya istri, Mas. Harusnya kita yang atur uang kita sendiri." Indra diam sebentar. Tangannya masih memegang kunci Inggris. "Nantilah, pelan-pelan. Jangan buru-buru." Citra tidak melanjutkan pembicaraan. Ia tahu Indra tidak akan berubah pikiran. Lelaki itu terlalu takut pada ibunya, atau mungkin terlalu penurut. Citra tidak tahu mana yang benar, tapi hasilnya sama saja. Ia tidak punya kuasa apa-apa di rumah ini. Yang membuat Citra semakin tertekan adalah sikap Bu Siti yang suka memarahinya di depan orang lain. Suatu sore, saudara Indra datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil ngobrol dan minum teh. Citra menyajikan pisang goreng yang baru ia buat. Bu Siti mencicipi satu, lalu menatap Citra dengan wajah masam. "Ini kok keras sekali? Kamu gorengnya pakai api besar ya? Harusnya api kecil biar matang merata." Semua orang di ruangan itu diam. Citra merasa pipinya panas. Ia ingin menjawab, tapi suaranya seperti hilang. Bu Siti terus bicara dengan nada meremehkan. "Orang Jakarta mana bisa masak makanan kampung? Biasanya kan makannya di luar terus.
Saudara Indra tertawa kecil, entah karena merasa canggung atau memang setuju dengan Bu Sipi. Citra hanya tersenyum paksa dan kembali ke dapur. Air matanya hampir keluar, tapi ia tahan sekuat tenaga. Indra ada di sana, duduk di antara saudara-saudaranya, tapi ia tidak bilang apa-apa. Tidak membela, tidak menenangkan, hanya diam seperti patung. Malam harinya setelah semua orang pulang, Citra menangis di kamar. Indra yang baru masuk dari luar langsung menghampiri. "Kenapa nangis? Kenapa Mas diam aja tadi pas ibu ngomongin aku di depan saudara-saudara?" Indra duduk di pinggir kasur, menghela napas panjang. "Ibu memang begitu orangnya, jangan diambil hati." "Tapi aku malu, Mas. Aku sudah berusaha keras, tapi tetap salah terus di mata ibu." "Sudah, jangan nangis. Nanti kalau ibu dengar malah tambah masalah." Citra menatap suaminya dengan mata basah. Ia tidak percaya Indra masih lebih takut pada ibunya daripada memikirkan perasaan istrinya. Tapi mau bagaimana lagi? Citra sudah terlanjur di sini, terlanjur menikah, terlanjur meninggalkan Jakarta. Hari-hari berikutnya semakin berat. Citra pulang kerja jam 10 malam, tapi sesampainya di rumah, ia masih harus mencuci piring makan malam yang menumpuk di bak. Bu Siti tidak pernah mencucinya, sengaja meninggalkan untuk Citra. Kadang Citra juga harus menyetrika baju untuk besok pagi. Tubuhnya mulai terasa sakit-sakitan. Punggungnya pegal, kakinya sering kram, matanya perih karena kurang tidur. Tapi Bu Siti tidak peduli. Malah semakin banyak kerjaan yang ditumpuk ke pundak Citra. Seperti ada kepuasan tersendiri melihat Citra kelelahan. Pak Rahmat sebenarnya sering merasa kasihan melihat Citra. Suatu pagi, ia mencoba bicara dengan Bu Siti saat Citra sedang ke minimarket. "Jangan terlalu keras sama Citra. Dia sudah berusaha kok." Bu Siti memotong sayur dengan kasar di dapur. "Dia harus belajar. Kalau mau jadi istri anak saya, ya harus bisa melayani keluarga. Tapi dia juga kerja. Capek juga. Kerja apa? Cuma jadi kasir doang. Gaji segitu mah nggak seberapa." Pak Rahmat tidak meneruskan. Ia tahu kalau sudah begini, istrinya tidak akan mau mendengar. Bu Siti keras kepala dan selalu merasa benar. Pak Rahmat hanya bisa membantu Citra diam-diam, seperti kadang mengambilkan air minum atau menyuruhnya istirahat sebentar di teras. Citra tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia mulai merasa seperti pembantu di rumah sendiri, bukan menantu yang dihormati. Setiap hari ia bangun dengan beban berat di dada. Setiap malam ia tidur dengan mata sembam karena menangis diam-diam. Indra ada di sampingnya, tapi terasa sangat jauh. Seperti tidak ada gunanya punya suami kalau suami itu tidak bisa membela istrinya. Malam itu, Citra pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam 11 malam baru sampai rumah. Kakinya sakit, punggungnya pegal, kepalanya pusing. Ia masuk ke rumah dengan langkah terseret. Di dapur masih ada tumpukan piring kotor menunggu. Citra menatap piring-piring itu dengan mata kosong. Air matanya tiba-tiba jatuh begitu saja. Indra sedang tiduran di kamar sambil main ponsel. Ia mendengar Citra masuk tapi tidak beranjak. Citra berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan tatapan lelah. "Mas gak bisa bantu cuci piring?" Indra menoleh, menaruh ponselnya di samping. "Capek, tadi baru sampai dari Semarang." "Aku juga capek, Mas. Aku kerja dari siang sampai sekarang." "Ya sudah, besok aja piringnya. Tidur sana." Citra menutup pintu kamar dengan agak keras. Indra duduk, kaget dengan sikap istrinya. "Kenapa sih?" "Kenapa? Mas tanya kenapa?" Suara Citra mulai meninggi. "Aku udah gak kuat, Mas. Aku capek. Setiap hari kerja, pulang-pulang masih harus ngerjain semua kerjaan rumah sendirian. Mas kemana aja? Ibu kemana? Kenapa semuanya harus aku yang kerjain?" Indra berdiri mencoba mendekat. Pelan-pelan suaranya, nanti ibu dengar. "Biar aja dengar. Emang kenapa kalau dengar?" "Citra, jangan gini. Aku tahu kamu capek, tapi..." "Tapi apa? Tapi aku harus sabar. Aku udah sabar, Mas. 3 bulan ini aku sabar terus. Diomongin kasar sama ibu, aku diem. Dikerjain terus, aku diem. Mas gak pernah bela aku tetap diem.
Sampai kapan? Indra terlihat bingung. Ia tidak tahu harus bilang apa. Wajahnya tegang, tangannya meremas-remas ujung baju. Ibu memang keras, tapi dia nggak bermaksud jahat. Nggak bermaksud jahat? Mas dengar sendiri kan gimana ibu ngomong ke aku di depan saudara-saudara? Mas cuma diem aja. Aku nggak bisa ngelawan ibu, Citra. Kamu ngerti kan? Citra tertawa pahit, air matanya mengalir deras. Aku ngerti kalau Mas lebih takut sama ibu daripada peduli sama aku. Bukan gitu maksudnya. Terus gimana? Aku nggak kuat lagi, Mas. Aku mau pulang ke Jakarta. Atau kita cerai aja. Kata cerai membuat Indra terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Citra akan sampai bilang seperti itu. Suara mereka sudah cukup keras dan di luar kamar, Pak Rahmat dan Bu Siti pasti mendengar. Jangan ngomong gitu, Cit. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Baik-baik gimana? Mas bilang baik-baik, tapi nggak ada solusinya. Aku udah nggak sanggup hidup kayak gini terus. Indra mencoba memeluk Citra, tapi Citra menjauh. Ia berbalik memenggungi suaminya, bahu kecilnya bergetar karena menangis. Indra berdiri di belakangnya, bingung harus berbuat apa. Ia merasa terjebak di antara ibu dan istrinya. Ia sayang pada Citra, tapi ia juga takut melawan ibunya. Di luar kamar, Bu Siti berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya merah, menahan marah. Pak Rahmat duduk di kursi kayu, memijat pelipisnya yang berdenyut. Suasana rumah sangat tegang. Tidak ada yang bicara, tapi semua bisa merasakan ketegangan itu. Bu Siti akhirnya membuka pintu kamar Indra tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan di pinggang. Kalau mau cerai, cerai aja. Jangan bikin ribut di rumah orang. Citra menoleh, matanya merah dan basah. Bu Siti menatapnya dengan pandangan tajam penuh amarah. Perempuan gak tahu diri, udah dikasih tempat tinggal, malah ngajak anak orang cerai. Kamu pikir kamu siapa? Ibu, jangan gitu sama Citra. Indra akhirnya angkat suara, meskipun suaranya lemah. Kamu diem. Ini semua gara-gara kamu bawa perempuan kota yang gak sopan ini ke rumah. Pak Rahmat muncul di belakang Bu Siti. Ia menarik tangan istrinya pelan. Sudah, jangan ditambah panasnya. Ayo keluar. Bu Siti melepas tangan Pak Rahmat dengan kasar. Anak sendiri mau diceraiin, kamu masih bisa tenang. Keluar dulu, kita bicara di luar. Bu Siti masih menatap Citra dengan penuh kebencian, sebelum akhirnya berbalik keluar. Pak Rahmat menutup pintu kamar pelan, meninggalkan Indra dan Citra dalam keheningan yang menyakitkan. Citra duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia lelah secara fisik dan mental. Indra duduk di kasur, kepalanya tertunduk. Tidak ada yang bicara lagi malam itu. Hanya suara tangisan Citra yang terdengar pelan di sudut kamar. Keesokan paginya, Pak Rahmat memanggil Indra ke teras belakang. Matahari baru terbit, udara masih sejuk. Pak Rahmat menyalakan rokok, menghisapnya pelan. Duduk sini. Indra duduk di sebelah ayahnya. Ia tahu ayahnya akan bicara serius kali ini. Kamu itu suami. Tugas suami itu melindungi istri, bukan malah bikin istrinya sengsara. Indra menunduk, tidak berani menatap ayahnya. Ibu saya keras, Pak. Saya nggak tahu harus gimana. Keras atau enggak, itu bukan alasan. Citra itu istrimu. Dia ninggalin Jakarta, ninggalin keluarganya, ikut kamu ke sini. Kamu harus kasih dia rasa aman. Kalau kamu gak bisa kasih itu, ya wajar dia mau pergi. Indra merasakan dadanya sesak. Kata-kata ayahnya menohok keras. Hubungan ibumu sama Citra udah gak sehat. Mereka butuh jarak. Kalau terus kayak gini, yang rugi kamu. Istrimu bisa pergi beneran. Terus saya harus gimana, Pak? Pak Rahmat menghisap rokoknya lagi, membuang asapnya perlahan. Kalian pindah, cari rumah sendiri. Gak usah jauh-jauh, di desa sebelah juga boleh. Yang penting kalian bisa hidup tenang tanpa campur tangan ibumu terus. Baik, Pak. Saya akan cari rumah kontrakan. Pak Rahmat mengangguk puas. Ia menepuk pundak anaknya pelan sebelum masuk ke dalam rumah.
Indra masih duduk di teras belakang, memikirkan bagaimana cara memberitahu ibunya nanti. Ia tahu Bu Siti tidak akan terima begitu saja. Siang harinya, Indra bicara dengan Citra. Mereka duduk di kamar dengan pintu tertutup. Wajah Citra masih sembab dari menangis semalam. "Kita pindah, Cit, cari rumah sendiri." Citra menatap Indra dengan mata tidak percaya. "Serius, Mas?" "Serius, Bapak yang usul. Kata beliau kita butuh jarak dari ibu." Air mata Citra turun lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa lega, seperti ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Ia memeluk Indra erat. "Makasih, Mas." Indra membalas pelukan istrinya. Ia tahu keputusan ini benar, meskipun hatinya masih ragu bagaimana menghadapi kemarahan ibunya nanti. Malam harinya, saat makan malam, Indra mengumpulkan keberanian untuk bicara. Bu Siti sedang menyuap nasi. Pak Rahmat duduk tenang di seberang. Citra duduk di samping Indra. Tangannya bergetar memegang sendok. "Bu, Bapak, saya mau bicara." Bu Siti mendongak, menatap Indra dengan curiga. "Apa?" "Saya sama Citra mau pindah, cari rumah kontrakan sendiri." Suasana langsung hening. Bu Siti berhenti makan. Sendok di tangannya turun pelan ke piring. Wajahnya berubah merah. "Apa kamu bilang?" "Saya mau pindah, Bu, supaya lebih mandiri." Bu Siti tertawa sinis. "Mandiri? Atau karena perempuan ini yang minta?" "Bukan gitu, Bu. Ini keputusan saya." "Bohong. Pasti dia yang nyuruh kamu jauh-jauh dari keluarga. Orang kota memang licik." Pak Rahmat meletakkan sendoknya pelan. "Siti, saya yang usul Indra pindah, bukan Citra." Bu Siti menatap suaminya tidak percaya. "Kamu? Kenapa?" "Karena rumah ini udah gak sehat buat mereka. Kamu terlalu keras sama Citra. Indra sama Citra butuh ruang sendiri." "Aku keras karena aku sayang sama anak kita. Aku gak mau dia dikadalin sama perempuan yang gak jelas." Citra menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar di atas meja. Indra memegang tangan istrinya, memberi kekuatan. "Citra bukan perempuan yang gak jelas, Bu. Dia istri saya. Dan saya harus kasih dia kehidupan yang layak." Bu Siti berdiri dari kursi dengan kasar. Kursinya bergeser keras ke belakang. "Terserah, mau pindah-pindah aja. Tapi kalau nanti susah, jangan balik ke sini." Bu Siti masuk ke kamar dengan membanting pintu. Getarannya terasa sampai ke ruang makan. Pak Rahmat menghela napas panjang, melanjutkan makannya dengan tenang. "Sudah, makan. Bapak bantu cari rumahnya." 2 hari kemudian, Pak Rahmat mengajak Indra keliling desa sebelah mencari rumah kontrakan. Mereka naik motor berdua, menyusuri jalan desa yang berbatu. Pak Rahmat mengenal beberapa orang yang punya rumah kosong untuk disewakan. Rumah pertama yang mereka lihat terlalu mahal. Rumah kedua terlalu jauh dari jalan raya. Sampai akhirnya mereka menemukan rumah kayu kecil di pinggir sungai kecil yang mengalir tenang. Rumah itu sederhana, catnya sudah pudar, tapi masih kokoh dan layak huni. Pemilik rumah adalah seorang bapak tua yang ramah. Ia menawarkan harga sewa yang terjangkau, hanya 200.000 per bulan. Indra langsung setuju. Pak Rahmat membantu membayar uang muka 3 bulan. "Nanti sisanya kamu cicil sendiri. Bapak percaya kamu bisa." Indra mengangguk. Dadanya penuh rasa berterima kasih pada ayahnya. Tanpa Pak Rahmat, ia mungkin tidak akan pernah berani mengambil keputusan ini. Citra sangat senang ketika Indra memberitahu tentang rumah kontrakan itu. Mereka langsung mulai berkemas. Barang-barang mereka tidak banyak. Hanya beberapa baju, perlengkapan mandi, selimut, dan peralatan masak seadanya. Sisanya mereka beli nanti kalau sudah ada uang. Bu Siti tidak mau membantu atau bahkan melihat mereka berkemas. Ia mengurung diri di kamar sejak Indra memberitahu keputusan final tentang kepindahan mereka. Sesekali terdengar suara banting-bantingan dari dalam kamar. Tanda Bu Siti sedang marah besar. Hari kepindahan tiba. Pagi itu langit cerah, matahari bersinar hangat. Pak Rahmat meminjamkan truk kecil dari tetangga untuk mengangkut barang mereka.
Citra membantu Indra memasukkan kardus-kardus ke bak truk. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. Bu Siti keluar dari kamar ketika mereka hampir selesai. Ia berdiri di teras dengan tangan dilipat di dada, menatap tajam ke arah Citra. Tidak ada perpisahan hangat, tidak ada doa atau pesan, hanya tatapan dingin penuh kebencian. Citra sempat melirik Bu Siti, tapi langsung mengalihkan pandangan. Ia tidak mau hari bahagianya rusak karena sikap ibu mertuanya. Pak Rahmat memeluk Indra sebentar sebelum mereka berangkat. Jaga istri dan dirimu baik-baik. Kalau butuh apa-apa, bilang Bapak. Siap, Pak. Makasih banyak. Pak Rahmat melambaikan tangan saat truk mulai berjalan. Bu Siti masih berdiri di teras, tidak bergerak, seperti patung yang membeku dalam kemarahan. Perjalanan ke rumah kontrakan hanya 15 menit. Jalanannya cukup sepi, hanya ada beberapa rumah penduduk yang berjauhan. Ketika sampai, Citra turun dari truk dan menatap rumah kayu kecil itu dengan mata berbinar. Rumah itu memang sederhana, bahkan terlihat tua. Tapi bagi Citra, itu seperti istana. Akhirnya punya rumah sendiri, gumam Citra pelan. Mereka berdua mulai menurunkan barang dan menatanya di dalam rumah. Ruangannya tidak luas, hanya ada satu kamar tidur kecil, ruang tengah yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi di belakang. Tapi cukup untuk mereka berdua. Sore harinya mereka selesai menata semua barang. Citra duduk di lantai ruang tengah, menatap keluar jendela. Sungai kecil di belakang rumah mengalir pelan. Suaranya menenangkan. Indra duduk di sampingnya, menyeka keringat di dahinya. Gimana? Suka? Citra mengangguk dengan senyum lebar. Suka banget, Mas. Makasih ya udah mau pindah. Indra tersenyum. Ia senang melihat Citra bahagia lagi setelah berbulan-bulan terlihat sedih dan lelah. Mereka berpelukan di lantai rumah kontrakan sederhana itu, merasakan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan sejak tinggal di Rembang. Malam pertama di rumah baru terasa tenang. Tidak ada teriakan Bu Siti, tidak ada pekerjaan rumah yang menumpuk, tidak ada tekanan. Citra tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir. Ia bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, tentang rumah kecil ini yang akan mereka isi dengan kebahagiaan. Tapi pagi itu, ketika Citra membuka pintu untuk menyapu halaman, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di depan pintu tergeletak sebuah bungkusan kain hitam yang diikat dengan tali tambang. Bungkusan itu tidak besar, seukuran kepalan tangan orang dewasa. Citra berdiri mematung, menatap benda itu dengan perasaan tidak enak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari siapa yang mungkin menaruh benda itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Pagi itu sangat sepi, hanya suara burung dan air sungai yang terdengar. Citra ragu apakah harus menyentuhnya atau tidak. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil bungkusan itu dengan hati-hati. Bungkusan itu terasa berat dan dingin di tangannya. Citra membawa masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di meja. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan tali itu perlahan. Kain hitam terbuka, dan isinya membuat Citra langsung mundur selangkah. Di dalam kain itu ada gumpalan tanah yang basah dan berbau sangat tidak sedap. Bau itu seperti bau tanah yang lama terkubur, tanah makam. Ada juga bunga-bunga yang sudah layu dan menghitam, kelopaknya rontok. Di sampingnya tergeletak serbuk yang seperti tembakau, bercampur dengan sesuatu yang Citra tidak tahu apa namanya. Citra menutup hidungnya, perutnya mual. Ia langsung ke kamar dan membangunkan Indra yang masih tidur. Mas, bangun. Ada yang aneh. Indra membuka mata perlahan, masih mengantuk. Kenapa? Di depan pintu ada bungkusan aneh. Isinya tanah sama bunga layu. Baunya menyengat banget. Indra duduk, menggosok matanya. Ia ikut Citra ke ruang tengah dan melihat bungkusan yang terbuka di meja. Ia mengamatinya sebentar, lalu menutupnya kembali dengan kain hitam itu. Mungkin salah alamat, atau orang iseng. Iseng kenapa naruh barang kayak gini, Mas? Baunya kayak tanah kuburan. Indra mengangkat bahu. Entahlah, yang penting kita buang aja jauh-jauh. Indra membawa bungkusan itu keluar dan membuangnya ke tempat sampah di ujung jalan,
jauh dari rumah mereka. Citra melihat dari pintu, perasaannya masih tidak enak. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, tapi ia tidak tahu apa. Indra kembali dan mencuci tangannya sampai bersih. Sudah, jangan dipikirin. Mungkin memang salah taruh. Citra mengangguk meskipun hatinya masih gelisah. Ia mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Menyapu, mengepel, masak untuk Indra sebelum berangkat kerja. Tapi sepanjang hari di minimarket, pikirannya terus kembali ke bungkusan hitam itu. Siapa yang menaruhnya? Kenapa di depan pintu mereka? Malam harinya Citra pulang kerja jam 10. Indra sudah tidur duluan karena besok harus berangkat pagi. Citra mandi dan bersiap tidur. Ia berbaring di samping Indra, mencoba memejamkan mata. Tapi tidur tidak datang-datang. Sekitar jam 12 malam, Citra terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara seperti piring jatuh, keras dan jelas. Citra langsung duduk, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Indra yang masih tidur pulas, tidak terganggu sama sekali. Citra turun dari kasur pelan-pelan. Ia berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Ia menyalakan lampu dapur dan mengecek semua piring di rak. Tidak ada yang jatuh. Semua piring masih tersusun rapi di tempatnya. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang berserakan di lantai. Citra berdiri di tengah dapur, bingung. Ia yakin mendengar suara piring jatuh dengan jelas tadi. Tapi tidak ada jejak apa-apa. Mungkin ia salah dengar. Mungkin suara itu dari luar rumah. Tapi kenapa suaranya terdengar sangat dekat? Ia mematikan lampu dapur dan kembali ke kamar. Indra masih tidur dengan nyenyak. Citra berbaring lagi, tapi kali ini ia tidak bisa menutup mata. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Rumah yang tadi siang terasa hangat, sekarang terasa dingin dan asing. Citra membaca doa-doa yang ia ingat. Doa sebelum tidur, ayat kursi, doa pelindung. Ia berharap doa-doa itu bisa menenangkan hatinya. Tapi setiap kali ia hampir tertidur, ia seperti mendengar suara-suara samar. Suara gesekan, suara angin yang masuk dari celah jendela, suara air sungai yang tiba-tiba terdengar lebih keras dari biasanya. Citra memeluk Indra dari belakang, mencari kehangatan dan rasa aman. Tubuh suaminya hangat dan nyaman. Perlahan Citra mulai rileks, matanya mulai berat. Ia akhirnya tertidur dalam posisi memeluk Indra erat. Pagi harinya Citra bangun dengan kepala pusing. Tidurnya tidak nyenyak, seperti ada yang mengganggu sepanjang malam, meskipun ia tidak ingat mimpi apa. Indra sudah bangun dan sedang mandi. Citra bangkit dari kasur dengan badan terasa lemas. Ia keluar kamar dan langsung terkejut. Di dinding dapur, tepat di samping rak piring, ada bekas seperti tangan yang menyentuh dinding. Bekas itu basah dan berwarna kehitaman, seperti lumpur. Tapi Citra yakin semalam dinding itu masih bersih. Citra mendekat, mengamati bekas tangan itu dengan jantung berdebar. Ukurannya besar, lebih besar dari tangan orang dewasa biasa. Jari-jarinya panjang dan lancip. Citra menyentuh bekas itu dengan ujung jarinya. Basah dan lengket. Baunya sangat tidak sedap. Indra keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. Ia melihat Citra berdiri kaku di depan dinding dapur. Kenapa? Citra menunjuk dinding itu tanpa berkata apa-apa. Indra mendekat dan melihat bekas tangan hitam itu. Ia mengerutkan dahi. Ini dari mana? Aku nggak tahu, Mas. Semalam belum ada. Pagi ini tiba-tiba ada. Indra menyentuh bekas itu, mencium baunya, lalu menggeleng. Mungkin ada kucing atau binatang masuk semalam. Atau mungkin emang dinding sini lembab jadi berjamur. Tapi bentuknya kayak tangan, Mas. Kebetulan aja bentuknya kayak gitu. Ayo lap bersih. Citra mengambil lap basah dan membersihkan bekas itu sampai hilang. Tapi perasaan tidak enaknya tidak hilang. Malam-malam berikutnya semakin mengerikan. Hampir setiap malam sekitar jam 2 atau 3 dini hari, Citra terbangun karena mendengar suara tawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa perempuan yang terdengar aneh, seperti teredam tapi jelas. Suara itu datang dari luar rumah, dari arah sungai atau mungkin dari semak-semak di belakang rumah.
Citra bangun dan duduk di kasur, mendengarkan dengan jantung berdebar. Suara tawa itu berlangsung beberapa detik, lalu hilang, lalu muncul lagi, hilang lagi. Seperti ada seseorang yang sedang bermain-main, menggoda, atau mencoba menarik perhatian. Indra tidur dengan nyenyak di sampingnya. Citra menggoyang-goyangkan bahu suaminya pelan. "Mas, bangun. Ada suara aneh." Indra bergumam tanpa membuka mata. "Suara apa?" "Suara tawa dari luar." Indra membuka mata sebentar, mendengarkan dalam keheningan malam. Tidak ada suara apa-apa. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan dan suara jangkrik. "Gak ada apa-apa, Cit. Mungkin kamu mimpi." "Aku gak mimpi, Mas. Aku dengar jelas." Indra menutup matanya lagi, menarik selimut sampai ke dagu. Mungkin suara orang lewat, atau suara dari rumah sebelah. Tidur lagi sana, besok kerja. Citra tahu tidak ada gunanya membangunkan Indra. Lelaki itu terlalu lelah setelah seharian mengendarai truk. Citra berbaring lagi, tapi matanya tetap terbuka. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengarkan setiap suara yang muncul. Suara tawa itu tidak terdengar lagi malam itu, tapi Citra tidak bisa tidur sampai subuh. Paginya, Citra bangun dengan mata merah dan kepala pusing. Ia masuk ke kamar mandi untuk mandi pagi sebelum Indra berangkat kerja. Ketika ia menyalakan lampu kamar mandi, ia langsung terkejut dan mundur sampai punggungnya menabrak pintu. Di dinding kamar mandi, tepat di atas bak mandi, ada jejak tangan berlumpur lagi. Tapi kali ini posisinya sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Tidak mungkin orang biasa bisa menjangkau setinggi itu tanpa naik tangga. Jejak itu jelas sekali. 5 jari panjang dengan lumpur hitam yang menetes ke bawah seperti darah. Citra keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Ia memanggil Indra yang sedang sarapan. "Mas, lihat ini." Indra mengikuti Citra ke kamar mandi. Ia melihat jejak tangan itu dan diam sebentar. Wajahnya terlihat bingung. "Ini gimana bisa sampai setinggi itu?" "Aku juga nggak tahu, Mas. Makanya aku takut." Indra mendekati dinding itu, mengamatinya dari dekat. Mungkin ada bocor dari atap. Air hujan bawa lumpur dari genteng jadi netes ke dinding. Tapi bentuknya jelas kayak tangan, Mas. Kebetulan aja bentuknya begitu. Rumah ini memang udah tua, banyak yang bocor. Citra tidak yakin dengan penjelasan Indra, tapi ia tidak mau berdebat. Ia membersihkan jejak itu lagi dengan lap basah, menggosoknya keras-keras sampai hilang. Tangannya gemetar saat melakukannya. Ia merasa ada yang mengawasi, ada yang berdiri di sudut kamar mandi, menatapnya dalam diam. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Citra sering mendengar suara langkah kaki di atas atap malam hari. Suara pintu berderit, padahal semua pintu sudah tertutup rapat. Suara gesekan di jendela, seperti ada yang mencoba masuk. Setiap kali ia memberitahu Indra, jawabannya selalu sama. Itu hanya angin. Itu hanya binatang. Itu hanya rumah tua yang memang banyak suara. Citra mulai merasa sendirian dalam ketakutannya. Indra tidak percaya atau tidak mau percaya. Ia semakin takut tinggal sendirian di rumah ketika Indra pergi bekerja. Setiap bunyi membuat ia terlonjak. Setiap bayangan membuat ia ketakutan. Sore itu, Citra pulang kerja lebih awal karena tokonya sepi. Ia memutuskan untuk mandi sore sebelum memasak makan malam. Indra belum pulang. Rumah sepi dan sunyi. Citra masuk ke kamar mandi dengan perasaan sedikit gelisah seperti biasa. Ia membuka keran air dan mulai menyiram tubuhnya. Air dingin menyegarkan tubuhnya yang lelah. Ia menutup mata, membiarkan air membasahi rambutnya. Tapi tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang sangat tidak wajar masuk ke kamar mandi. Bulu kuduknya berdiri, kulitnya merinding meskipun air yang ia pakai tidak terlalu dingin. Citra membuka mata dan menoleh ke arah pintu. Pintu kamar mandi setengah terbuka. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat. Dan dari celah pintu itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Sebuah tangan hitam kurus dengan kuku panjang menjulur dari balik pintu. Tangan itu bergerak pelan, mencari-cari,
lalu mulai merayap masuk ke dalam kamar mandi. Jari-jarinya panjang dan kurus seperti tulang terbungkus kulit tipis. Kukunya hitam dan panjang, tajam seperti cakar. Tangan itu bergerak semakin dekat ke arah Citra, nyaris menyentuh kakinya yang masih basah dan berdiri di lantai kamar mandi. Citra membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa menatap tangan mengerikan itu dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Ketika ujung kuku itu hampir menyentuh jari kakinya, Citra akhirnya berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan itu memecah keheningan sore itu. Citra langsung melompat keluar dari kamar mandi. Tidak peduli tubuhnya masih basah dan hanya berbaju handuk. Ia berlari ke ruang tengah, gemetar hebat. Indra yang baru saja sampai di halaman langsung berlari masuk mendengar teriakan istrinya. Ia menemukan Citra duduk di lantai ruang tengah, menangis keras sambil memeluk lututnya. "Ada apa? Kenapa teriak?" "Ada tangan, Mas. Tangan hitam dari pintu kamar mandi. Nyaris nyentuh kakiku." Indra langsung ke kamar mandi dan mengecek. Tidak ada apa-apa di sana. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Tidak ada jejak tangan. Tidak ada bekas apapun. Hanya air yang masih mengalir dari keran yang lupa dimatikan Citra. Indra kembali ke ruang tengah dan memeluk Citra yang masih gemetar. "Nggak ada apa-apa di sana, Cit." "Ada, Mas. Aku lihat jelas. Tangannya hitam, jari-jarinya panjang, kukunya tajam." Indra mengelus punggung Citra pelan, mencoba menenangkan. Tapi wajahnya terlihat khawatir. Ia mulai berpikir mungkin istrinya mengalami stres atau gangguan mental karena terlalu lelah bekerja. Semua cerita tentang suara-suara aneh, jejak tangan, dan sekarang penampakan di kamar mandi. Semuanya hanya dialami Citra, tidak pernah dialaminya. Hari-hari berikutnya, Citra berusaha menghindari kamar mandi sebisa mungkin. Ia mandi sangat cepat, tidak pernah menutup mata, dan selalu memastikan pintu terkunci rapat. Tapi ketakutan itu tetap ada, mengikuti kemanapun ia pergi di dalam rumah. Bahkan di ruang tengah yang terang, Citra sering merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap. Sore itu Citra libur kerja. Ia duduk di ruang depan sambil menunggu Indra pulang. Biasanya Indra sampai rumah sekitar jam 6 sore, tapi hari ini ia bilang akan sedikit terlambat karena ada pengiriman tambahan keluar kota. Citra menoleh ke jam dinding. Baru jam 5 sore. Masih ada 1 jam lagi. Cuaca sore itu sangat sepi. Biasanya masih ada suara orang lewat, anak-anak main di jalan, atau motor yang sesekali lewat. Tapi sore ini sunyi total. Tidak ada suara apa-apa kecuali suara air sungai di belakang rumah yang terdengar lebih keras dari biasanya. Langit mulai mendung, seperti akan hujan. Citra duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar. Jalanan desa terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasakan hawa yang aneh, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dadanya sesak, napasnya terasa berat. Tiba-tiba udara di dalam rumah berubah. Dingin, sangat dingin. Padahal semua jendela tertutup, tidak ada angin yang masuk. Tapi Citra merasakan hawa dingin itu menyusup ke kulitnya, menembus tulangnya. Bulu kuduknya berdiri, tangannya gemetar. Citra perlahan menoleh ke arah pintu depan. Jantungnya berhenti sedetik ketika melihat apa yang ada di sana. Ada sosok berdiri di depan pintu. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang basah kuyup menggantung menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan basah, seperti baru keluar dari sungai. Air menetes dari rambutnya, membentuk genangan kecil di lantai. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Pucat seperti mayat, kulitnya seperti tidak punya darah, dan matanya berwarna biru tajam, menatap langsung ke arah Citra tanpa berkedip. Citra ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang menahan, yang membuat ototnya kaku dan lumpuh total. Ia hanya bisa duduk di kursi itu, menatap sosok mengerikan di depan pintu dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Sosok itu mulai bergerak. Langkahnya pelan, kaki telanjangnya meninggalkan jejak basah di lantai. Ia berjalan mendekat ke arah Citra tanpa suara, tanpa napas, tanpa kehidupan. Citra ingin menutup mata, tapi ia tidak bisa. Matanya terpaku pada sosok itu,
Pada mata biru yang terus menatapnya tanpa henti, sosok itu semakin dekat. 3 meter, 2 meter, 1 meter, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan Citra. Wajahnya sangat dekat, hanya berjarak sejengkal dari wajah Citra. Citra bisa melihat setiap detail wajah mengerikan itu. Kulit pucat yang basah, bibir kehitaman yang terkatup rapat, dan mata biru itu yang menatap dalam-dalam seperti ingin menelan jiwanya. Napas dingin keluar dari mulut sosok itu. Napas yang berbau busuk, bau tanah, dan air basi. Napas itu menerpa wajah Citra, membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Tapi ia tidak bisa mundur, tidak bisa menjauh. Tubuhnya benar-benar lumpuh. Sosok itu tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap. Menatap dengan mata biru yang mengerikan itu. Detik demi detik berlalu seperti jam. Citra merasakan dadanya sesak, napasnya tercekat. Ia tidak bisa bernapas dengan baik. Kepalanya mulai terasa ringan, pandangannya mulai kabur. Air mata mengalir dari mata Citra, meskipun ia tidak sadar menangis. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa akan mati. Jantungnya berdegup terlalu cepat, terlalu keras, sampai rasanya mau meledak dari dada. Lalu tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Senyum tipis yang sangat mengerikan. Senyum yang membuat Citra tahu bahwa apapun yang ada di hadapannya bukan manusia, bukan makhluk hidup. Citra tidak tahan lagi. Pandangannya menghitam, tubuhnya limbung ke samping, dan ia jatuh dari kursi ke lantai. Kesadarannya hilang total. Indra sampai di rumah sekitar jam 7 malam. Ia membuka pintu dan langsung terkejut melihat Citra tergeletak di lantai ruang depan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, bibirnya membiru. "Citra! Citra!" Indra langsung berlutut di samping istrinya, menepuk pipinya pelan. Tidak ada respons. Citra tidak sadarkan diri. Indra panik, tangannya gemetar saat meraih ponsel di saku celananya. Ia mengecek nadi Citra. Masih berdetak, tapi lemah. Indra mengangkat tubuh Citra dan membawanya ke motor. Ia melajukan motor dengan cepat ke puskesmas terdekat. Sepanjang jalan, ia terus memanggil nama Citra, tapi istrinya tidak membuka mata. Wajahnya sangat pucat, seperti kehilangan banyak darah. Sesampainya di puskesmas, perawat langsung membawa Citra ke ruang pemeriksaan. Dokter mengecek tekanan darah, suhu tubuh, dan kondisi keseluruhannya. Indra berdiri di luar ruangan, mondar-mandir dengan gelisah. Tangannya meremas-remas ujung bajunya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dokter keluar dari ruangan. Wajahnya tenang, tapi sedikit bingung. Kondisi fisiknya tidak ada masalah. Tekanan darah normal, suhu tubuh normal. Tapi sepertinya dia mengalami syok atau ketakutan yang sangat hebat. Sekarang sudah sadar, tapi masih lemah. Indra menghela napas lega. Ia masuk ke ruangan dan melihat Citra sudah sadar, terbaring di ranjang dengan mata menatap kosong ke langit-langit. Indra duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Kamu kenapa, Cit? Aku pulang kamu udah pingsan di lantai." Citra perlahan menoleh menatap Indra. Air matanya mengalir lagi. Suaranya serak dan lemah ketika ia berbicara. "Ada yang datang, Mas. Ada perempuan di rumah kita. Wajahnya pucat, matanya biru. Dia berdiri sangat dekat di depan aku. Aku gak bisa gerak, gak bisa lari." Indra menggenggam tangan Citra lebih erat. Ia tidak tahu harus bilang apa. Sebagian dirinya masih berpikir Citra halusinasi. Tapi sebagian lagi mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah mereka. 2 hari setelah kejadian pingsan itu, Indra memutuskan untuk ke rumah orang tuanya. Ia butuh mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dan lebih penting lagi, ia ingin bicara dengan ayahnya tentang gangguan yang terjadi di rumah kontrakan. Mungkin Pak Rahmat tahu orang yang bisa membantu, dukun atau ustaz yang bisa membersihkan rumah. Citra tidak ikut. Ia masih terlalu lemah dan tidak ingin bertemu Bu Siti. Indra meninggalkan Citra di rumah kontrakan dengan pintu terkunci rapat. Ia berjanji tidak akan lama, paling 2 jam sudah kembali. Indra sampai di rumah orang tuanya sekitar jam 10 pagi. Pak Rahmat sedang tidak ada,
pergi ke sawah. Hanya Bu Siti yang ada di rumah, sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Ketika melihat Indra datang, wajah Bu Siti langsung berubah masam. "Ngapain kamu kesini?" "Mau ambil barang, Bu, ada yang ketinggalan." Indra masuk ke kamar lamanya dan mulai mencari-cari di lemari. Beberapa baju, foto keluarga, dan beberapa peralatan kecil yang sempat tertinggal. Bu Siti mengikutinya masuk, berdiri di ambang pintu dengan tangan dilipat di dada. "Gimana rumah barumu? Enak kan jauh dari sini?" Indra tidak menjawab. Ia terus mengemas barangnya ke dalam tas. "Istrimu masih sering ngeluh, masih nggak betah?" "Bukan nggak betah, Bu. Ada masalah di rumah itu." Bu Siti tertawa sinis. "Masalah apa? Masalah karena dia manja? Karena dia nggak bisa hidup susah?" Indra berbalik menatap ibunya. Emosinya mulai naik. "Bukan gitu, Bu. Ada gangguan di rumah itu. Citra sering lihat dan dengar hal-hal aneh. Kemarin dia sampai pingsan." "Gangguan? Atau dia yang cari-cari alasan biar bisa balik ke Jakarta?" "Bu, tolong jangan gitu. Citra nggak bohong. Dia beneran ketakutan." Bu Siti melangkah masuk, menatap Indra dengan mata tajam. "Kamu itu bodoh, Indra. Dikadalin sama perempuan kota, tapi nggak sadar. Dia cuma mau jauh dari keluargamu, bikin kamu lupa sama orang tua. Sekarang dia pura-pura lihat hantu biar kamu kasihan." "Ibu ngomong apa sih? Citra nggak kayak gitu. Kamu nggak kenal dia sebaik ibu. Ibu tahu perempuan kayak gitu dari cara dia tingkah laku, dari cara dia ngomong." Indra menutup tasnya dengan keras. Emosinya sudah diubun-ubun. Ia tidak tahan mendengar ibunya terus menjelek-jelekan Citra. Ibu nggak pernah suka sama Citra dari awal. Ibu nggak pernah kasih kesempatan buat Citra jadi bagian dari keluarga ini. Terus sekarang, ibu salahkan dia atas semua masalah. Karena memang dia yang bawa masalah. Sebelum dia datang, rumah ini tenang. Sekarang kamu malah pindah, ninggalin orang tua. Aku pindah karena ibu terlalu keras sama Citra. Ibu nggak pernah hargain dia." Bu Siti menampar meja di samping lemari dengan keras. Suara tamparannya bergema di kamar kecil itu. Wajahnya merah, matanya melotot penuh amarah. "Kamu berani ngelawan ibu sekarang? Gara-gara perempuan itu, kamu jadi durhaka." "Aku nggak durhaka, Bu. Aku cuma mau bela istri aku. Itu kewajiban aku sebagai suami." Pertengkaran mereka semakin panas. Suara keduanya keras, saling membentak di ruangan kecil itu. Bu Siti mengatakan Indra tidak tahu diri. Indra mengatakan Bu Siti terlalu egois. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mendengar. Indra akhirnya mengambil tasnya dan berjalan keluar dari kamar dengan langkah cepat. Bu Siti mengikutinya ke ruang tamu. "Kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa balik lagi." Indra tidak menoleh. Ia terus berjalan ke halaman depan tempat motornya diparkir. Bu Siti berdiri di teras, masih berteriak dengan suara keras. "Kalau nanti hidup susah, jangan nangis minta tolong ke sini. Ibu udah nggak anggap kamu anak lagi." Indra menyalakan motornya dengan tangan gemetar karena marah. Ia tidak pamit, tidak melirik ibunya lagi. Ia langsung gas motornya dan melaju cepat keluar dari halaman rumah. Kepalanya panas, dadanya sesak. Ia butuh cepat-cepat keluar dari sana sebelum emosinya semakin meledak. Indra memacu motornya dengan kecepatan tinggi di jalan desa. Pikirannya kalut, penuh amarah dan kekecewaan. Kenapa ibunya tidak bisa mengerti? Kenapa ia harus memilih antara ibu dan istri? Kenapa hidupnya jadi serumit ini? Di tikungan tajam dekat persawahan, Indra kehilangan konsentrasi. Motornya melaju terlalu cepat untuk dikendalikan di tikungan sempit itu. Ia mencoba mengerem, tapi sudah terlambat. Motor terus meluncur lurus, keluar dari jalur, dan menabrak pohon besar di pinggir jalan dengan kecepatan penuh. Benturan itu sangat keras. Kaca spion pecah berkeping-keping, bodi motor penyok parah, dan Indra terpental jauh dari motornya. Tubuhnya melayang beberapa meter sebelum jatuh keras ke tanah berbatu. Kepalanya membentur tanah, darah langsung mengalir dari pelipis dan hidungnya.
Beberapa petani yang sedang bekerja di sawah melihat kecelakaan itu. Mereka langsung berlari menghampiri. Indra tergeletak di tanah dalam kondisi kritis. Wajahnya berlumuran darah, tulang tangannya patah dengan posisi aneh, kakinya terluka parah. Ia masih bernapas, tapi lemah, matanya tertutup. Salah satu petani langsung menelpon ambulans, sementara yang lain mencoba menolong Indra. Mereka tidak berani memindahkan tubuhnya karena takut memperparah kondisinya. Hanya bisa menunggu bantuan datang sambil berdoa. Ambulans datang sekitar 15 menit kemudian. Para medis langsung membawa Indra dengan tandu ke dalam ambulans. Mereka memasang oksigen dan infus, mengecek nadi dan tekanan darahnya. Kondisinya sangat kritis. Ambulans melaju cepat ke rumah sakit kabupaten. Di dalam ambulans, Indra sesekali merintih kesakitan meskipun kesadarannya tidak penuh. Darah terus mengalir dari berbagai luka di tubuhnya. Para medis terus memantau kondisinya, berharap ia bisa bertahan sampai rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Indra langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Tim dokter sudah bersiap untuk menangani. Mereka mengecek semua luka, melakukan ronsen untuk melihat patah tulang dan cedera dalam. Kondisinya sangat parah. Ada pendarahan dalam, beberapa tulang patah, dan benturan keras di kepala yang bisa menyebabkan cedera otak. Sementara itu, salah satu petani yang tadi menolong menghubungi keluarga Indra berdasarkan kontak darurat di ponselnya yang retak. Pak Rahmat yang pertama mendapat kabar. Ia langsung pulang dari sawah dan memberitahu Bu Siti. Meskipun baru saja bertengkar, Bu Siti langsung pucat mendengar anaknya kecelakaan. Citra juga dihubungi. Ia yang sedang menunggu di rumah kontrakan langsung panik mendengar kabar itu. Dengan tangan gemetar, ia mengunci rumah dan naik ojek ke rumah sakit. Sepanjang jalan ia terus berdoa, berharap Indra baik-baik saja. Semua keluarga berkumpul di depan ruang gawat darurat. Bu Siti duduk di kursi dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Pak Rahmat berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Citra datang paling terakhir, langsung berlari menghampiri mereka dengan mata basah. "Mas Indra gimana, Pak?" Pak Rahmat menggeleng pelan. "Masih di dalam. Kondisinya kritis." Pak Rahmat sesekali mondar-mandir di depan ruangan, tidak bisa diam. Wajahnya tegang dan penuh kekhawatiran. Bu Siti masih duduk dengan tubuh kaku, menatap kosong ke arah pintu ruang gawat darurat. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tidak ada air mata yang keluar. Seperti masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada anaknya. 2 jam berlalu. Dokter akhirnya keluar dari ruangan dengan wajah serius. Semua orang langsung berdiri, menghampiri dokter dengan harap-harap cemas. "Bagaimana kondisi anak saya, Dok?" tanya Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Kondisinya sangat kritis. Ada pendarahan dalam yang cukup parah dan benturan keras di kepala. Kami sudah melakukan tindakan darurat, tapi 24 jam ke depan sangat menentukan. Keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Bu Siti yang mendengar penjelasan dokter langsung merosot ke kursi. Kakinya lemas, tangannya menutupi mulutnya yang gemetar. Pak Rahmat berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Citra menangis semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. "Kami sudah pindahkan pasien ke ruang ICU. Keluarga bisa melihat sebentar, tapi tidak boleh lama dan tidak boleh ramai." Dokter masuk kembali ke dalam. Pak Rahmat dan Bu Siti masuk terlebih dahulu untuk melihat Indra. Citra menunggu di luar bersama beberapa saudara Indra yang juga sudah datang. 10 menit kemudian, Pak Rahmat dan Bu Siti keluar. Wajah Bu Siti sangat pucat, seperti baru melihat sesuatu yang mengerikan. Citra masuk ke ruang ICU dengan langkah gemetar. Ia hampir tidak kuat melihat Indra terbaring di ranjang dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajah suaminya bengkak dan penuh luka. Perban membalut kepalanya. Lengan dan kakinya dibebat karena patah tulang. Mesin di samping ranjang terus berbunyi, menunjukkan detak jantung yang lemah. Citra memegang tangan Indra yang dingin. Ia berbisik pelan, memohon suaminya untuk bertahan. Tapi Indra tidak membuka mata, tidak merespons sama sekali. Perawat memberi tanda bahwa waktunya sudah habis.
Citra keluar dengan hati hancur berkeping-keping. Di luar ruangan, suasana semakin tegang. Bu Siti berdiri di sudut lorong, menatap Citra yang baru keluar dari ruang ICU. Mata Bu Siti merah, tapi bukan karena menangis. Matanya penuh amarah yang membara. Citra berjalan kembali ke kursi tunggu, berusaha menenangkan dirinya. Tapi tiba-tiba, Bu Siti berjalan cepat menghampirinya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Bu Siti menampar pipi Citra dengan keras. Suara tamparan itu bergema di lorong rumah sakit. Citra terhuyung, pipinya langsung merah. "Ini semua gara-gara kamu," teriak Bu Siti dengan suara keras. Semua orang terkejut. Pak Rahmat langsung menghampiri, mencoba menarik Bu Siti menjauh. Tapi Bu Siti melepaskan tangan suaminya dengan kasar. "Kamu perempuan pembawa sial. Sejak kamu datang, rumah kami jadi kacau. Sekarang anak saya sekarat gara-gara kamu." Citra hanya bisa diam dengan air mata mengalir. Pipinya masih panas dari tamparan tadi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bu Siti terus menunjuk wajahnya dengan jari gemetar. "Indra kecelakaan karena abis berantem sama saya gara-gara kamu. Dia bela kamu, dia marah-marah sama saya, terus dia kabur dan kecelakaan. Siti, sudah, jangan di sini." Pak Rahmat mencoba menenangkan istrinya. Tapi Bu Siti tidak bisa dihentikan. Emosinya sudah meledak total. Dalam keadaan tidak terkontrol, kata-kata keluar begitu saja dari mulutnya tanpa sadar. "Aku kirim orang ke rumah kontrakan kalian. Aku minta tolong dukun biar kamu gak betah. Biar kamu pergi dari hidup Indra. Tapi malah Indra yang kena." Semua orang di lorong itu membeku. Pak Rahmat menatap istrinya dengan mata terbelalak tidak percaya. Saudara-saudara Indra saling berpandangan dengan wajah terkejut. Citra berhenti menangis, menatap Bu Siti dengan tatapan kosong. "Apa yang kamu bilang?" Suara Pak Rahmat pelan, tapi penuh amarah yang tertahan. Bu Siti baru sadar apa yang baru saja ia katakan. Tapi sudah terlambat. Semua orang sudah mendengar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mundur selangkah, menatap suaminya dengan tatapan panik. "Kamu kirim guna-guna ke rumah Indra dan Citra?" Pak Rahmat melangkah mendekat, suaranya mulai meninggi. Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tubuh gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Jawab aku, Siti. Kamu beneran kirim guna-guna ke rumah anak kita sendiri? Aku cuma mau Citra pergi. Aku gak rela Indra dijauhkan dari keluarga sama perempuan kota yang gak tahu diri itu." Pak Rahmat menutup wajahnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia mundur beberapa langkah, seperti tidak sanggup berdiri terlalu dekat dengan istrinya. "Kamu gila. Kamu sudah gila, Siti. Aku cuma sayang sama anak kita. Aku gak mau dia dikuasai sama perempuan yang hanya mau memanfaatkan dia." Citra yang mendengar semua pengakuan itu merasa dadanya mau meledak. Jadi selama ini, semua teror yang ia alami, semua penampakan mengerikan, semua ketakutan yang hampir membuat ia gila, semuanya adalah ulah Bu Siti. Ibu mertua yang seharusnya melindungi, justru yang mengirim gangguan untuk menyingkirkannya. "Semua yang aku alami di rumah kontrakan, itu semua karena ibu." Suara Citra serak, nyaris tidak terdengar. Bu Siti menatap Citra dengan mata merah. "Kamu harusnya pergi dari awal. Kamu gak pantas jadi istri Indra." Pak Rahmat tidak tahan lagi. Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. "Kamu itu jahat, Siti. Sangat jahat. Aku gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Itu menantu kita, istri anak kita. Tapi kamu malah nyiksa dia pakai cara seperti itu. Aku cuma mau anak kita bahagia. Bahagia dengan cara bikin istri dia ketakutan sampai sakit. Itu yang kamu sebut sayang. Itu bukan sayang, Siti. Itu namanya kejam." Bu Siti menangis keras. Tubuhnya merosot ke lantai. Tapi tidak ada yang menghampirinya. Pak Rahmat berbalik membelakanginya, tidak sanggup melihat wajah istrinya lagi. Saudara-saudara Indra juga diam, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mereka semua terkejut dan kecewa dengan perbuatan Bu Siti. Citra duduk kembali di kursi dengan tubuh lemas.
Semuanya jadi masuk akal sekarang. Kenapa gangguan dimulai setelah mereka pindah? Kenapa hanya ia yang mengalami semua teror itu? Kenapa Indra tidak pernah melihat atau mendengar apa-apa? Semua karena Bu Siti sengaja mengirim gangguan itu hanya untuk dirinya. 2 hari berlalu dengan sangat lambat. Indra terus berada di ruang ICU dalam kondisi kritis. Keluarga bergantian menunggu di luar, berharap ada keajaiban yang datang. Pak Rahmat tidak bicara banyak, hanya duduk di kursi dengan wajah lelah dan tua. Bu Siti juga diam, tidak berani mendekati siapa-siapa setelah pengakuannya kemarin. Ia duduk sendirian di sudut lorong, seperti orang yang terkucil. Citra tetap menunggu meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia tidak tidur dengan baik, hanya tertidur sebentar di kursi rumah sakit lalu terbangun lagi. Setiap kali dokter keluar dari ruang ICU, jantungnya berdegup kencang, berharap ada kabar baik. Tapi hari ketiga di pagi hari, dokter keluar dengan wajah yang berbeda. Wajah yang sudah tidak ada harapan lagi. Pak Rahmat langsung berdiri, begitu juga Citra dan yang lainnya. Dokter melepas maskernya perlahan. Saya turut berduka. Kami sudah berusaha maksimal, tapi luka dalamnya terlalu parah. Pasien meninggal pukul 6.30 tadi pagi. Dunia Citra seperti runtuh seketika. Kakinya lemas, pandangannya gelap. Ia hampir jatuh kalau tidak dipegangi oleh saudara Indra yang berdiri di sampingnya. Pak Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Bu Siti berteriak keras, lalu pingsan di tempat. Citra tidak ingat bagaimana ia bisa sampai ke ruang ICU untuk melihat Indra terakhir kali. Yang ia ingat hanya wajah suaminya yang sudah tidak bernapas lagi. Tubuhnya dingin, semua alat medis sudah dilepas. Citra memegang tangan Indra yang dingin itu, menangis dalam diam. Tidak ada suara yang keluar, hanya air mata yang terus mengalir. Pemakaman dilakukan keesokan harinya di pemakaman umum dekat rumah Pak Rahmat. Banyak warga desa datang melayat. Suasana sangat sedih dan hening. Citra berdiri di samping kuburan dengan wajah pucat dan kosong. Ia hampir tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh 2 saudara perempuan Indra. Ketika jenazah Indra diturunkan ke liang lahat, Citra akhirnya roboh. Ia menangis sejadi-jadinya, memanggil nama Indra berulang-ulang. Tidak ada yang bisa menenangkannya. Rasa sakit di dadanya terlalu besar untuk ditahan. Lelaki yang ia cintai, yang membawanya ke Rembang dengan janji akan melindunginya, sekarang pergi untuk selamanya. Bu Siti juga menangis keras di sisi lain makam, tapi tidak ada yang menghampirinya. Semua orang tahu apa yang ia lakukan, dan mereka tidak bisa memaafkan begitu saja. Pak Rahmat berdiri kaku, menatap makam anaknya dengan mata kosong. Ia sudah tidak punya air mata lagi. Setelah pemakaman, Citra kembali ke rumah kontrakan dengan hati hancur. Ia berharap setidaknya sekarang gangguan itu akan berhenti karena Indra sudah tiada. Tapi ia salah. Malam pertama tidur sendirian di rumah itu, teror justru semakin kuat. Suara tawa perempuan terdengar lebih jelas, lebih dekat. Suara langkah kaki di atas atap seperti ada yang berlari-larian. Pintu kamar mandi berderit terbuka sendiri meskipun sudah dikunci. Citra tidak bisa tidur sama sekali. Ia hanya duduk di sudut kamar dengan lampu menyala terang, memeluk lututnya sambil gemetar ketakutan. Keesokan harinya, Citra meminta tolong Pak Rahmat untuk memanggil Ustaz. Ia tidak kuat lagi hidup seperti ini. Ustaz yang datang adalah lelaki tua dengan jenggot putih. Ia membaca beberapa doa di rumah kontrakan, lalu menatap Citra dengan wajah serius. Guna-guna yang dikirim ke rumah ini sangat kuat. Sudah mengakar dalam, tidak bisa hilang dengan mudah. Bagaimana caranya supaya bisa hilang, Pak Ustaz? Ustaz terdiam sebentar, seperti memikirkan sesuatu. Ada satu cara. Pengaruh guna-guna ini terikat dengan tanah Jawa. Kalau kamu menyeberangi lautan, meninggalkan pulau ini, pengaruhnya akan terputus. Citra menatap Ustaz dengan mata berkaca-kaca. Harus keluar dari Jawa? Iya, itu satu-satunya cara supaya kamu bisa bebas dari gangguan ini. Selama kamu masih di Pulau Jawa, gangguan ini tidak akan berhenti.
Setelah Ustaz pergi, Citra duduk sendirian di ruang tengah yang kosong. Ia memikirkan kata-kata Ustaz tadi. Keluar dari Jawa, berarti ia harus meninggalkan makam Indra, meninggalkan satu-satunya yang tersisa dari suaminya. Tapi kalau ia tetap tinggal, ia mungkin akan gila atau bahkan mati karena teror yang terus-menerus. Akhirnya Citra membuat keputusan. Demi keselamatan nyawanya, ia harus pergi. Ia tidak punya pilihan lain. Citra mengumpulkan uang yang ia punya, tidak banyak, tapi cukup untuk tiket kapal dan biaya hidup beberapa minggu. Ia pamit pada Pak Rahmat yang hanya mengangguk dengan sedih. Pak Rahmat paham Citra tidak bisa bertahan di sini lagi. Maafkan kami, Citra. Maafkan keluarga ini yang sudah menyakitimu. Citra memeluk Pak Rahmat sebentar. Bukan salah Bapak. Bapak sudah baik sama aku. Citra tidak bertemu Bu Siti sebelum pergi. Ia tidak mau melihat wajah perempuan itu lagi. Semua luka yang ia rasakan, semua teror yang ia alami, semuanya karena Bu Siti. Citra tidak bisa memaafkan, setidaknya tidak sekarang. Citra kembali ke Jakarta terlebih dahulu, menginap sebentar di rumah ibunya. Tapi ia tidak menceritakan semua yang terjadi. Ia hanya bilang Indra meninggal karena kecelakaan dan ia butuh waktu untuk memulai hidup baru. Ibunya tidak banyak bertanya, hanya memeluk Citra yang terlihat sangat kurus dan pucat. Seminggu kemudian, Citra membeli tiket kapal menuju Kalimantan. Ia memilih kota kecil di sana, jauh dari Jawa, jauh dari semua kenangan buruk. Di pelabuhan Tanjung Priuk, Citra naik kapal dengan hati berdebar. Ini pertama kalinya ia akan menyeberangi lautan, meninggalkan pulau tempat ia dilahirkan. Kapal berlayar perlahan meninggalkan pelabuhan. Citra berdiri di dek, menatap Jakarta yang semakin jauh. Air matanya jatuh tertiup angin laut. Ia memikirkan Indra, memikirkan rumah kontrakan kecil yang seharusnya jadi tempat mereka bahagia. Semua itu sudah jadi kenangan yang menyakitkan. Ketika kapal benar-benar jauh dari daratan Jawa, Citra merasakan sesuatu yang aneh. Beban berat di dadanya seperti terangkat perlahan. Hawa dingin yang selalu mengikutinya beberapa minggu terakhir tiba-tiba hilang. Ia tidak lagi merasakan tatapan tak terlihat yang selalu mengawasi. Gangguan itu benar-benar berhenti. Citra menghela napas panjang. Napas lega yang pertama kali ia rasakan setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan. Ustadz itu benar. Menyeberangi lautan, memutus pengaruh guna-guna itu. Ia akhirnya bebas. Tapi kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ia kehilangan suami yang dicintainya, kehilangan harapan untuk hidup bahagia, dan terpaksa meninggalkan semua yang ia kenal. Citra menatap laut luas di depannya, air biru yang membentang tanpa ujung. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi setidaknya sekarang ia bisa bernapas tanpa ketakutan. Di Kalimantan nanti, ia akan mulai dari nol. Mencari kerja, mencari tempat tinggal, membangun hidup baru tanpa Indra. Kenangan tentang suaminya akan selalu ada. Begitu juga trauma dari teror yang ia alami. Tapi Citra harus terus hidup. Ia harus bertahan untuk dirinya sendiri dan untuk menghormati kenangan Indra yang sudah pergi. Kapal terus berlayar membelah ombak. Citra masih berdiri di dek, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Matanya menatap jauh ke depan, ke masa depan yang belum jelas, tapi setidaknya masa depan tanpa hantu dari masa lalu yang terus menguntitnya.